Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi Kaki Haji bilang bahwa orang yang sukses dia harus memiliki cita-cita yang tinggi. Dan Allah juga menyukai orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi pertanyaan saya, pantaskah seorang wanita ia bercita-cita menjadi hafidzah yang terkenal di seluruh negara dan ingin diundang di mana-mana? Karena kan hakikat seorang wanita kan dia harus tertutup dan kalau kemana-mana harus ada mahramnya. Terima kasih. Untuk yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nanya, kenapa ada dua haji yang sekarang kita katakan sesat karena mereka berbeda jalan dengan kita, sedangkan yang berbeda itu hanyalah perbuatan pada sunnah. Dan bagaimana dengan ulama mereka di sisi Allah? Baik. Kemudian yang di depan tangga mohon dikasih mic-nya. Yang besoknya tidak boleh mati. Oke, jangan direkod nih. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Tolong dengan yang dipersilakan. bagaimana pandangan Ustaz tentang kelompok OTI, ISIS dan apakah paham mereka? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kalau ada seorang wanita ingin menjadi tokoh populer di mana-mana, itu bagaimana? Ya, harus rajin belajar. Di dunia Islam ada beberapa wanita menjadi tokoh internasional dari kalangan sahabat, termasuk jajaran ulama sahabat terkemuka, seorang wanita yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di kalangan tabi'in ada seorang wanita sufi bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan banyak setelah itu para ulama-ulama wanita yang ahli ibadah, yang alim dan salihah. Saya pada waktu ke Malaysia kemarin mendengar ada seorang ibu nyai ya, kalau di sini ibu nyai, Umi ya, di Thailand itu mengajarkan Sahih Bukhari. Cuma kalau yang dimaksud dengan tokoh wanita populer dikenal kemana-mana, itu harus didukung oleh suami. Karenanya mungkin perlu nanti cari suami yang teguh.
ya. Pertanyaan kedua, mengapa Wahabi itu kita katakan aliran sesat? Padahal perbedaannya hanya masalah sunnah. Loh, Wahabi beda dengan kita itu bukan hanya masalah sunnah. Masalah akidah beda dengan kita. Masalah amaliyah juga beda. Tadi istilah tawassul tabarruk itu beda. Istilah tawassul tabarruk itu bagian dari wasilah. Wasilah itu yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang menjabarkan adalah Rasulullah. Kata Wahabi, tawassul istilah tabarruk syirik. Berarti secara tidak langsung Wahabi mensyirikkan Rasulullah. Kalau ajaran Rasulullah dianggap syirik, kira-kira sesat apa tidak sesat? Jadi seperti itu. Ini hanya amaliyah. Dalam akidah juga berbeda dengan kita. Misalnya ya, dalam akidah tentang konsep ketuhanan, kita ini, para ulama kita membangun kerangka konsep ketuhanan yang berupa sifat 20. Wahabi berbeda dengan kita masalah itu. Banyak perbedaan. Adanya sifat 20 ini di negara kita kan, di kampung-kampung dulu kan dilakukan. Allah wujud idan baqa mukhalaqatul hawadithi yamuru bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama sifat 20 ini, konsep sifat 20 ini dibangun oleh para ulama dalam rangka menjawab soal-soal paling mendasar tentang Tuhan. Kalau kita diperkenalkan tentang seseorang, biasanya kita akan tanya, yang namanya ini ada apa tidak? Ada. Itu umur berapa? Lahirnya tanggal berapa? Berapa? Nanti lebih tua dari saya kan gitu. Kemudian bentuknya seperti apa? Lalu alamatnya di mana? Kan begitu. Nah, sifat 20 kan seperti itu. Tuhan itu ada apa tidak? Jawabnya sifat 20. Tuhan itu punya sifat wajib yang disebut wujud, alias wajibun. Karena wajib bersifat wujud, maka sifat ada mustahil bagi Tuhan. Ini kita dengan Wahabi sepakat Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan itu wujud, sejak kapan wujudnya? Jawabannya adalah sifat kita. Wujudnya Tuhan tidak ada permulaan. Wahabi sepakat dengan kita. Tapi sejak abad ke-8 Hijriah, orang-orang yang seperti Wahabi menolak istilah idah. Istilah idah dianggap bid'ah yang sesat. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Padahal ada di dalam Hadis. Cuma mereka datang. Dan kita ini ijma' ulama. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau Tuhan itu wujud tidak, lalu wujudnya sampai kapan? Jawabnya Bapak. Ini sepakat. Wujudnya Tuhan tidak ada akhirnya. Dan karena di dalam Al-Quran itu ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
alamatnya. Tuhan yang wujud kidam bakok seperti apa? Mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawa, berbeda dengan apapun yang baru, tidak ada padanannya. Kata Wahabi, enggak sih, tidak begitu. Berbeda, tapi tidak begitu berbeda. Itu kata Wahabi. Lah terus seperti apa? Seperti seorang pemuda, cuma tidak berjenggot. Itu bentuknya. Berpaham tajsim. Padahal kata para ulama dulu, Imam Syafi'i, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rif'ah dalam Kifayatun Nabi fi Syarh At-Tanbih, bahwa Imam Al-Qadhi Husain mengutip dari Nas Asy-Syafi'i, orang yang berpaham bahwa Tuhan itu berupa jasmani adalah kafir. Dikafirkan orang yang berpaham seperti itu. Kemudian Tuhan yang wujud tidak bakal mukhalafah lil hawadithi. Pertanyaan berikutnya, alamatnya di mana? Mayoritas umat Islam sepakat Tuhan itu tidak butuh pada tempat. Qiyamuhu, kata Wahabi, ada alamatnya. Di mana? Di Arsy. Kata orang Yahmiyah yang berpaham Jabriyah, bukan di Arsy alamatnya. Di mana? Di mana-mana. Ini bagaimana? Ini adalah alamat palsu. Loh, ada apa dengan alamat palsu? Itu memang alamat palsu. Dan dengan alamat palsu ini, Wahabi mengkafirkan seluruh umat Islam. Kata Wahabi, orang yang tidak berkeyakinan Tuhan beralamat palsu, beralamat di Arsy adalah kafir. Kata kita, yang enggaklah, kok Tuhan butuh pada alamat? Tempat itu ciptaan Tuhan, dan Tuhan tidak butuh pada ciptaannya. Justru paham keyakinan yang mengatakan Tuhan butuh pada tempat bisa menjerumuskan pada kekafiran. Tahun 2009 saya berdebat dengan Wahabi. Saya tanya, Wahabi sering mengatakan Tuhan itu ada, sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya berarti tidak ada. Lalu saya tanya dia, kalau begitu Tuhan tempatnya di mana? Dia jawab, di Arsy. Pertanyaan kedua, Arsy itu makhluk apa bukan? Kalau kamu menjawab Arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena berarti kamu punya itikad ada makhluk selain Tuhan, bukan makhluk Tuhan. Kalau kamu menjawab Arsy itu makhluk, kamu bisa kafir juga, cuma kafirnya agak lambat. Akhirnya kata dia mikir-mikir, gimana Arsy? Ya makhluk. Kalau Arsy itu makhluk, sebelum Tuhan menciptakan Arsy, Tuhan bertempat di mana? Akhirnya kata dia, ya tidak boleh kamu bertanya begitu. Ini pertanyaan bid'ah. Pertanyaan yang haram. Loh, kok bertanya diharamkan? Itu Wahabi. Pada waktu itu saya berdebat dengan Wahabi, mayoritas yang kafir Wahabi. Akhirnya Wahabinya bingung juga, apa iya ya? Yang mana yang kita lihat? Kok bertanya dikafirkan, padahal pertanyaan seperti ini sudah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalqa? Tuhan di mana sebelum menciptakan makhluk? Tempatnya di mana? Kemudian di dalam riwayat Bukhari, nas'aluka an awwali hadzal amr. Rasulullah kita bertanya tentang permulaan yang ada ini. Beliau menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh.
Allah itu sudah ada pada azal tanpa permulaan. Pada waktu itu belum ada apapun selain Allah. Tempat belum ada, arsy belum ada, semuanya belum ada. Tempat belum ada berarti Allah tidak bertempat. Dan kalau Allah memang tidak bertempat berarti memang tidak perlu tempat. Jadi Wahabi ini berbeda dengan kita, bukan hanya amalan sunnah, bukan hanya masalah jenggot, masalah jenggot, masalah tahlilan, masalah maulid, itu masalah kecil. Orang yang tidak tahlilan itu tidak sampai sesat. Tapi kalau orang punya keyakinan Tuhan butuh pada tempat bertempat, sesat itu. Karena salah alamat. Alamat palsu. Jelas? Ya nanti sisanya dari sifat 20 diteruskan sendiri, tanya sama Ustaznya nanti. Karena semua ya sifat 20 itu dibangun oleh para ulama bukan hanya dalam rangka internalisasi, menjelaskan secara benar tentang konsep ketuhanan, tetapi juga merespon kesesatan-kesesatan, aliran-aliran di luar kita tentang ketuhanan. Wahabi itu sesat bukan hanya yang sekarang ini, bukan hanya akidahnya, ibadahnya juga sesat. Kalau Wahabi yang dulu cara sholatnya masih benar. Yang sekarang ini sudah banyak yang amburadul. Wahabi yang dulu kalau sholat tangannya sama dengan kita, diletakkan di atas pusar, di bawah susu. Tapi Wahabi sekarang tangannya diletakkan di leher. Akhirnya seperti layang-layang. Cara meletakkan kaki, Wahabi yang dulu sama dengan kita. Jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kira-kira 1 meter. Tapi Wahabi sekarang jarak kakinya kira-kira 0,5 meter. Jadi kalau sholat begini, dan itu salah. Dan kalau sholat biasanya mereka menginjak kaki kawan sebelah. Coba kalau punya kawan tetangga Wahabi sholat berjamaah dengan dia. Kalau tidak menginjak duluan pasti tidak. Mulai dulu tidak ada orang sholat menginjak orang. Ya Wahabi. Itu bukan amalan sunnah, itu cara sholat yang bodoh namanya. Nah mengapa Wahabi cara sholatnya sampai hampir 1 meter? Salah memahami terhadap hadis. Karena mengikuti hadis tidak seperti pemahaman para ulama ahli fikih. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik ada hadis berbunyi, "Sawwu sufufakum fa inni arakum min wara'i bahri." Rapikan saf kamu karena aku melihat kamu dari belakang punggung. Jadi para sahabat itu kalau belum lurus oleh Rasulullah tegur. Rasulullah walaupun ada kiblat di belakang melihat. Perhatikan. Akhirnya kata Anas, "Fakana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi swahibi wa qadamahu qadami." Masing-masing kami menyentuhkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki kanan. Karena di dalam berjamaah pundak dekat dengan pundak kawan menyentuh ya, kaki menyentuh, berarti kata para ulama fuqaha jarak antara kaki kanan dan kiri kira-kira 1 meter. Kalau jarak kaki ini 0,5 meter, berarti pundak tidak menyentuh. Jadi salah. Dan lagi dalam merapikan shaf, di dalam kitab-kitab hadis itu tujuannya juga untuk menutup celah-celah lewatnya syaitan. Jadi syaitan lewat sini tidak bisa, lewat bawah dan sini. Tapi kalau kita sholatnya begini, kaki 1,5 meter, syaitannya lewat di mana-mana. Nah ini maksudnya
bukan hanya setan secara gaib, tetapi juga mungkin setan secara fisik. Kalau kita punya anak kecil yang agak nakal, kita sholat di kampung sama saudara, anak-anak main-main, nanti lari lewat sini, loncat lewat bawahnya. Jadi ibadahnya saja orang itu buat sendiri. Lah orang yang ibadahnya buat sendiri tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat, kira-kira sesat apa tidak sesat? Pertanyaan ketiga, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu ajarannya apa? Hizbut Tahrir itu propagandanya, visi misinya tentang khilafah dan penerapan syariat Islam. Tetapi ajarannya banyak yang sesat, baik di dalam akidah maupun amaliyah. Hizbut Tahrir itu akidahnya ikut paham Mu'tazilah, karenanya tidak percaya kepada Allah ada. Rukun imannya dikorupsi menjadi 5. Kalau kita kadang-kadang mereka tidak ada qadar sama dengan Syiah dan Mu'tazilah. Jadi tidak ada. Tidak percaya kepada qadar, sesat apa tidak sesat? Sesat. Hizbut Tahrir ini juga tidak percaya kepada siksa kubur. Padahal siksa kubur itu termasuk akidah yang penting. Karena hadis-hadis yang menerangkan siksa kubur itu hadis mutawatir, diriwayatkan dari jalur 32 orang sahabat lebih. Padahal hadis mutawatir dalam usul fikih itu cukup 5 jalur. Ini 32. Berapa kali lipat? Jadi oke. Jadi kita ini diajak tidak percaya siksa kubur oleh Hizbut Tahrir. Dan Hizbut Tahrir ini banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan, seperti boleh berjabatan tangan dengan wanita bukan mahram. Itu boleh. Juga Hizbut Tahrir ini di kitabnya membolehkan meraba-raba lawan jenis asalkan tidak syahwat. Jadi kalau cuma ingin tahu tidak syahwat, cuma ingin tahu tidak apa. Dari Hizbut Tahrir ini pernah mengeluarkan fatwa boleh berciuman dengan wanita yang bukan istrinya, bukan mahram, asalkan tidak ada niat berzina. Sesat apa tidak sesat? Banyak fatwa yang menyimpang. Hizbut Tahrir. Cuma Hizbut Tahrir Wahabi ini menyebar karena memang ada uangnya. Wahabi ini yang mendanai Saudi Arabia. Karenanya orang yang belajar di lembaga-lembaga Wahabi itu biasanya biayanya gratis, tiap bulan dapat uang saku 500.000. Makanya gratis. Syiah juga begitu. Beasiswa dikasih Pak. Hizbut Tahrir juga ada uang. Kita ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mencari itu. Dana yang banyak yang harus mencari. Karena dananya memang luar biasa. Hizbut Tahrir. Jadi pokoknya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ajarannya sesat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. ISIS terakhir ISIS itu siapa? Dulu asalnya ISIS, sekarang diganti IS. ISIS itu ya yang ada di Arab. ISIS itu termasuk Wahabi. Wahabi yang paling radikal sekarang, yang sudah sangat sesat. Dan termasuk kesesatan ISIS menghalalkan membunuh umat Islam di luar
kelompoknya, termasuk kaum Wahabi yang tidak setuju dengan mereka. Yang Wahabi juga dibungkus sama ISIS. Padahal kawannya sendiri. Itu termasuk aliran sesat. Jadi semuanya itu aliran sesat, ya. Jadi adik-adik, apa saja ya pelajaran-pelajaran yang kita terima dari akun-akun kita, tentu-tentu kita, dari ulama-ulama dulu yang menyebarkan Islam di Aceh sampai ke Jayapura, itu memiliki dalil-dalil yang kuat. Kalau ada ajaran berbeda dengan itu, berarti ajaran sesat. Walaupun kita belum tahu dalilnya, ajaran-ajaran kita itu bukan karena belum tidak ada, tetapi kita belajar belum sampai ke sana. Karenanya kita harus rajin belajar. Saya kira pertemuan malam ini cukup ya. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Cita-cita kita semuanya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Saya selaku pembicara pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau terbit karena doa. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kiai yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan membuat kita semakin kokoh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran menyimpang yang mencoba mendistorsi kemurnian akidah kita pada hari ini. Untuk keberkatan, mari kita mohon kesediaan Kiai untuk memimpin doa. Allah
والسلامة والبركة والصحة والعافية علينا وخصوصا على شيخنا سيدي محمد صلي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والصحة والعافية علينا وخصوصا على شيخنا سيدي محمد صلي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والصحة والعافية علينا وخصوصا على شيخنا سيدي محمد صلي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم وخصوصا شيخنا سيدي محمد صلي في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي فضل ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا يا الله من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة. اللهم اجمع الناس على حبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واغفرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك